Sakramen imamat adalah sakramen yang dengannya seseorang dijadikan uskup, imam, atau diakon, sehingga penerimaan sakramen ini dibaktikan sebagai citra Kristus. Hanya seorang uskup yang berhak dan boleh melayankan sakramen ini. Orang-orang yang berkeinginan menjadi imam dituntut oleh hukum kanonik untuk menjalani suatu program seminari yang selain berisi studi filsafat dan teologi sampai lulus, juga mencakup suatu program formasi yang meliputi pengarahan rohani, berbagai retret, pengalaman apostolat, dan sebagainya. Proses pendidikan sebagai persiapan untuk pentabisan. Sebagai diakon permanen diatur oleh konferensi wali gereja terkait, yaitu Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI kalau di Indonesia. Halo teman-teman, sekarang saya dan teman-teman akan mewawancarai Romo Hyang. Nah, bagaimana sih keseruan kita selama wawancara? Jadi, ayo kita ikuti. Selamat pagi Pak Mo, perkenalkan nama saya Jason. Saya ingin bertanya tentang motivasi apa yang Romo dapatkan untuk menjadi seorang Romo seperti sekarang. Oke. Motivasi saya jadi imam itu makan. Ya, makan. Tapi terlepas dari motivasi makan itu, ya ceritanya simpel aja. Waktu saya di kampung itu sering diajak oleh Romo yang tugas di paroki kami, itu biasanya kita keliling stasi-stasi. Nah, kalau udah keliling stasi-stasi pasti dikasih makannya enak ya. Pokoknya sop ayam kampung, wah itu lumayan lah membuat gairah saya untuk menemukan titik sukacita kenapa saya akhirnya menjadi imam. Tapi setelah motivasi itu, motivasi keduanya itu makan di dalam perayaan Ekaristi. Ya. Jadi dalam perayaan Ekaristi kan komplitnya itu kan perjamuan ya. Kita makan ya. Memang awal intensi saya menjadi imam itu adalah makan untuk secara fisik, tetapi lama-lama setelah berkembang ternyata makan itu menjadi sebuah perjamuan, yaitu di dalam Ekaristi. Dan yang paling membuat saya semakin greget untuk menjadi imam itu adalah ketika saya melayani imam di panti imam. Jadi saya sebagai putra altar melayani dia gitu ya. Jadi bagaimana imam mempersembahkan misa dengan suci dan murni, saya juga sebagai pemuda juga melayani Tuhan. Nah, itu yang membuat motivasi saya semakin tumbuh subur, akhirnya sampai ditabiskan menjadi imam. Nah, awalnya makan, tapi makannya itu bukan hanya makan secara fisik, tapi akhirnya berkembang makan secara rohani, yaitu perjamuan Ekaristi yang sesungguhnya menjadi inti dan puncak iman Katolik. Gitu aja. Terima kasih Pak Mo. Sedikit lagi tentang awalnya karena motivasi mau makan gitu. Tapi emang setiap Pak pasti ada cerita uniknya. Iya. Sekian dan terima kasih deh. Sama-sama Jason. Oke. Halo semuanya, sekarang aku mau lanjut ke pertanyaan kedua. Nah Romo, selama jadi Romo ini pasti Romo pernah mengalami godaan-godaan. Kalau Romo sendiri apa sih godaan-godaannya? Kalau godaan saya apa ya godaannya? Sebenarnya lumayan sih, banyak. Lumayan banyak. Belum setahun sih saya menjadi imam. Tapi ya godaan yang sungguh besar itu ya, contohnya kayak pelayanan saya ya. Pelayanan saya terkadang sebagai manusia saya terkadang jatuh juga dalam pujaan manusia, artinya lebih mau mencari kekaguman manusia ketimbang Tuhan ya. Saya lebih melihat apakah umat itu memang terbantu atau tidak, atau merasa kagum dengan saya apa tidak. Nah, itu cobaan pertama ya. Nah, cobaan yang kedua itu yang materi. Karena sesungguhnya ketika sudah menjadi imam juga ada banyak kenyamanan ya, di mana umat banyak memperhatikan. Jadi kalau tidak hati-hati bisa bahaya ya. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga itu tentang perasaan ya.
perasaan manusia ya. Kan sebagai imam pun adalah kan ada karakter manusiawinya kan. Jadi ya sebagai manusia harus bisa pandai untuk secara bijaksana memilih perasaan-perasaan yang mungkin tergabung dengan wanita cantik ataupun ya gitulah ya, itu bagian dari godaan juga ya, itu secara manusiawi kami alami juga. Tetapi kembali lagi bahwa setiap godaan itu adalah bukan halangan bagi saya, tetapi sesungguhnya untuk memurnikan motivasi saya terus menerus untuk menjaga imamat ini sampai akhir hidup saya. Maka yang paling penting adalah doa dan juga kekuatan Roh Kudus. Selalu saya rendahkan diri di hadapan Tuhan supaya dimampukan untuk tetap menjaga kemurnian hati saya. Artinya kaul kemurnian, ketaatan, kemiskinan, dan kerendahan hati yang sudah saya ikrarkan bisa saya jaga. Dan yang paling utama adalah setelah ditumpangkan tangan, ditabiskan menjadi imam, apakah saya bisa menjaga imamat saya sampai akhir hidup saya atau tidak. Godaan pasti ada, tetapi kalau percaya dan tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya pasti akan dibimbing dan dituntun sampai pada akhirnya meninggal. Terima kasih. Makasih Romo jawabannya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan Romo, nama saya Samuel. Sekarang saya akan melanjutkan pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan ini itu, siapakah tokoh idola dalam panggilan ini? Kalau ditanya siapakah idola saya, ya jelas pasti ini. Artinya Tuhan Sang Gembala yang baik itu yang menjadi idola saya. Artinya bisa membimbing saya bahwa dia mengatakan bahwa akulah pintu, barang siapa yang datang melalui aku pasti selamat. Dia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Maka itulah yang menjadi idola saya, bahwa dalam menghadapi setiap godaan, tantangan yang saya alami dalam kehidupan imamat saya selalu jadikan dia model ya untuk terus belajar. Karena Yesus pun pernah dicobai di padang gurun ya, di mana dia harus merubah batu menjadi roti, terus dia harus menjatuhkan diri dari hubungan, terus dia harus digoda bagaimana puasa dan sebagainya ya. Maka sesungguhnya privilege imamat yang saya dapatkan ini bukan saya mau mencari kekaguman dari manusia, tetapi bagaimana Allah kagum dengan saya sebagai perantara Allah di dunia ini, supaya sesungguhnya apa yang diharapkan terutama dalam panggilan imamat bisa terlaksana dengan baik. Maka idola saya adalah Yesus, Sang Gembala yang baik, di mana bisa mengenal domba-domba, bisa menyatukan domba-domba, dan juga bisa dengan kerelaan hati melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun Tuhan memerlukan saya. Baiklah Romo, terima kasih untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Nathan Hansen. Sekarang saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Apa yang membuat Romo menjadi tetap setia menjadi imam sampai saat ini? Oke teman-teman, yang membuat saya tetap setia menjadi imam sampai saat ini walaupun baru hampir 1 tahun ya, adalah saya mengalami pengalaman dicintai oleh Tuhan. Pengalaman dicintai itu menjadi pengalaman saya jatuh cinta dengan Tuhan. Jadi biasanya kalau orang jatuh cinta itu bagaimana dia getol untuk mempertahankan cintanya ya. Sama juga kayak saya ya. Ketika sudah menjadi imam, saya jatuh cinta dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa melihat jatuh cinta itu? Ketika merayakan Ekaristi dengan khidmat, dengan benar-benar memaknai bahwa Tuhan sungguh hadir. Nah itu pengalaman di mana saya benar-benar merasakan betapa besarnya cinta Tuhan. Maka sudah luar biasa Tuhan mencintai saya, maka balasan saya pun mencintai Tuhan dengan tetap berkomitmen dengan segala upaya dan usaha saya, sekaligus memohonkan rahmat Roh Kudus, karena usaha kita tidak akan bermakna apa-apa tanpa campur tangan Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan sudah menyempurnakan, saya yakin dan percaya imamat yang sudah saya ikrarkan ini bisa berbuah banyak dan bisa saya jaga sampai akhir hidup saya.
Siap? Gitu ya. Amin. Udah? Thank you. 2, 3. Kalau Romo nih, sebelum menjadi Romo tuh ada gak sih perempuan yang Romo cintai? Ternyata memang pengalaman jatuh cinta itu ya sebagai manusia ya, pernah. Saya pernah jatuh cinta. Tetapi kembali lagi bahwa niat yang baik, kemauan yang besar sejak kecil yang sudah terbentuk, benih panggilan yang sudah ada di saya, benih cinta terhadap sesama manusia itu bukan saya lihat sebagai halangan saya. Ya. Tetapi sesungguhnya memurnikan intensi dan motivasi saya. Akhirnya saya mengakui bahwa ternyata cinta kepada sesama manusia itu ya biasa. Tetapi cinta kepada Tuhan untuk mengambil bagian dalam kolegial tabisan itu adalah luar biasa. Ya. Maka ketika saya mengatakan ke perempuan yang sudah pernah mencintai saya dan saya cintai dia itu adalah biarkanlah cintamu yang selama ini telah bersemi dengan saya pakai juga untuk menguatkan saya untuk melanjutkan cinta yang sesungguhnya sudah Allah taburkan kepada saya, terutama cinta imamah. Ya. Akhirnya walaupun sedih, tapi saya bisa melepaskan. Karena sesungguhnya yang tadi saya bilang bahwa kalau Allah sudah menghendaki, maka selalu ada didikan Allah yang sungguh membantu kita untuk sampai pada tujuan hidup kita. Memang sangat sakitnya tuh di sini ya, cuma kata orang betul ya, betul ya, untuk melepaskan seseorang yang memang sesungguhnya bagi saya hanya 50 aja ya, 50% saya mencintai sebagai sesama manusia ya, itu susah. Tetapi kembali lagi bahwa kalau Allah menghendaki maka Dia akan menolong ya. Maka saya dibantu dengan segala cara, akhirnya saya bisa memutuskan untuk kaul kekal, tabisan diakon dan juga tabisan imam. Sebagai manusia ada perasaan mencintai dan dicintai sebagai manusia. Tetapi kembali lagi cinta mana yang lebih besar? Oke? Kira-kira nih Romo, dari kecil tuh Romo cita-citanya apa sih? Apa emang dari kecil itu Romo tuh kekeh gitu mau jadi Romo, jadi imam gitu untuk melayani Tuhan? Oke. Tadi saya ceritainnya satu mili ya. Jadi saat kecil kan saya ikut sekami ya. Sekami itu untuk sekolah minggu anak misioner. Jadi masih kecil memang ketika ada seorang guru menanyakan siapa yang ingin jadi pastor. Ya saya sebagai anak kecil langsung ya ngancungkan jari saya mau menjadi imam. Tapi ya terkadang dalam intensi kemauan kita untuk menjadi imam itu lama-lama itu memang terbentuk dengan sendirinya ya. Setelah menjadi sekami, saya mengambil bagian dari putra altar ya. Dari semua pelayanan saya itu akhirnya makin kuat panggilan saya untuk menjadi imam ya. Saya pernah menjadi seorang seminaris juga di seminari menengah ya di Kupang, Waipui, Santo Rafael Kupang. Tapi saya dikeluarkan. Dikeluarkan. Tapi setelah dikeluarkan, ternyata lanjut di SMA negeri, kenal perempuan, ya, kenal teman-teman. Ya. Itu bagian dari proses yang tadi saya bilang didikan Allah, ya, supaya cinta itu selalu dimurnikan. Akhirnya setelah lulus SMA, rasa hampa dan kosong kalau mau kuliah. Ya. Ternyata benih panggilan itu tumbuh lagi, ya, tumbuh. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk menjadi biarawan. Sesungguhnya benih panggilan itu muncul, tetapi kita harus mampu menegaskan, ya, mampu memutuskan. Tapi kalau dilema terus, aduh kasihan. Tapi kalau mampu memutuskan, Tuhan pasti membantu menuntun kamu untuk menemukan sesungguhnya panggilan hidupmu adalah mau menjadi imam. Gitu ya? Oke.
Sakramen perkawinan merupakan persekutuan hidup dan cinta kasih suami istri yang diteguhkan oleh perjanjian nikah atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali untuk membentuk keluarga Kristiani. Sebagai sakramen, perkawinan menghadiri misteri Allah dan mengungkapkan iman akan Allah yang mengasihi. Para suami istri dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan gereja. Selamat sore, Opa Oma. Sini kita akan mewawancari Opa Oma untuk memenuhi tugas ujian kita. Kita ada 5 pertanyaan yang akan kami tanyakan. Jadi kita mulai aja ya. Sebelumnya boleh kenalin dulu nggak apa Oma namanya siapa gitu? Saya namanya FX Surya Putra, lahir tahun 1939. Ini si Oma namanya Marta Vivi Areni, lahirnya tanggal 16 bulan Juni tahun 1949. Kalau begitu mulai dari pertanyaannya dari nomor 1. Apa motivasi untuk hidup berumah tangga? Ya ini tradisi turun-temurun, kita orang keturunannya orang Tionghoa ya. Sejak dulu 5.000 tahun yang lalu itu punya rumah tangga harus punya keturunan ya. Jadi tradisi jadi kita membentuk rumah tangga sudah dewasa. Buat yang kedua, selama menjadi pasangan suami istri, apa saja godaannya? Apa saja godaannya? Oh, godaan banyak, godaan mana ya? Godaan isi di rumah tangga, ekonomi mungkin kurang memuaskan, itu sumber masalah. Nanti soal pendidikan anak harus kemana, harus gitu. Kalau saya bilang harus gini, nanti si ibu bilang harus gitu, itu juga masalah ya. Solusinya ya, kalau saya marahin anak, si ibu jangan bantah, antuin aja. Nanti sesudahnya beres baru bilangin, Pak, ini tadi salah gitu ya. Ini ke satu. Kedua, soal hubungan suami istri ya, saya sama ibu suka bertengkar, tapi masalah satu paling penting, jangan ada kontak fisik ya. Bertengkar salah baik, kita kan orang berpendidikan, cara ngomong aja salah gitu ya. Terus kalau kita bertengkar jangan musuhan loh ya. Hari ini bertengkar, sore harus tanya lagi ya. Kalau musuhan itu hancur nantinya, 3 hari, 4 hari, bisa berbulan-bulan tidak mau ngomong gitu. Masalah gitu aja ya. Selanjutnya kira-kira nih Opa Oma punya tokoh idola gitu, sosok panutan yang menjadi panutan dalam panggilan hidup berkeluarga. Oh, jadi panutan berkeluarga. Ya. Kayak saya secara orang Katolik ya, panutan berkeluarga itu kita Santo Yosef, Bunda Maria lah ya. Lihat Santo Yosef gimana terhadap Yesus, terhadap Bunda Maria. Sebaliknya lihat dulu lagi Bunda Maria bagaimana kelakuan terhadap Santo Yosef terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Itu contoh buat kita ya. Kita harus lihat mereka gimana, kita ikutin ya. Biarpun tidak semuanya bisa ikut, tapi kita ikut sedikit. Contoh mereka gitu. Untuk selanjutnya, apa yang membuat Opa Oma tetap bertahan atau setia dalam kehidupan berkeluarga sampai saat ini? Ya, saya berkeluarga, saya menikah sama ibu sama Oma ini tahun 1975. Jadi udah 48 tahun ya. Bertahan, kita saling membutuhkan toh ya, saling membutuhkan. Jadi
gara-gara saling membutuhkan kita harus saling terbuka, saling bertoleransi, ya. Jangan ada apa-apa disebutkan, jangan apa disebutkan, terbuka semuanya. Kalau kita saling membutuhkan, coba kalau sekarang saya sumur gini, oma nggak ada, ribu saya juga. Sebaliknya kalau begini saya nggak ada, oma ya ribu. Ya, itu contoh sedikit kita saling membutuhkan, ya. Saling melengkapi. Buat pertanyaan yang terakhir, apa pesan untuk keluarga muda sekarang? Apa kan? Pesan buat keluarga muda sekarang. Oh, pesan buat anak muda ya. Kita berpacaran boleh, ya. Tapi jangan sembarangan cari orang. Harus orang yang tepat dengan sesuai dengan kita, ya. Jangan cari asal emosi. Wah itu nulis kaset nah, jangan. Kaset itu mudah. Dulu opa juga waktu kecil, waktu muda kaset. Sekarang gimana? Ngomong waktu kecil juga muda gelis. Sekarang keriput tuh. Tapi pentingnya kaset dalam hati, gelis, cantik dalam hati. Itu bisa bertahan seumur hidup. Ya, jadi carilah orang yang benar-benar berhati mulia buat pasangan. Buat pasangan itu bukan main-main loh. Orang Katolik itu ada istilah satu untuk seumur hidup. Ya, jadi jangan main-main cari yang nggak benar. Kita sesudah kita kawin di Katolik itu satu untuk seumur hidup, nggak boleh cerai, nggak boleh apa-apa. Ya, jadi saya titip ke orang muda itu nanti kalau berumah tangga carilah orang yang tepat, carilah orang yang sesuai sama kita, ya. Gitu aja. Segitu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih Ya. sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai. Semoga opa oma sehat selalu. Ya, terima kasih. Apa ini kita nih? Oh, ngajak makan-makan, ayo. Siap, siapa yang mau nanya duluan? Pembuka dulu aja. Ya. Oke. Selamat sore Om dan Tante. Di sini kita akan mewawancarai Om dan Tante untuk memenuhi nilai ujian kita. Dan terima kasih juga untuk izinnya untuk mewawancarai Om Tante. Ya. Dan langsung aja ya. Ya, siap. Oke. Langsung dari pertanyaan pertama. Apa sih motivasi Om dan Tante untuk hidup berumah tangga? Kalau saya ya, motivasinya di awal ya pengen punya keturunan mungkin ya, paling. Jadi ya mungkin kita kan ngelihat ke orang tua, kan kita lahir pasti juga kan punya orang tua ya. Orang tua punya anak dan ya sama seperti saya ya, kalau nanti berkeluarga motivasinya pengen punya keturunan supaya ya namanya keluarga, kalau ada anak mungkin nanti juga masa tua, mungkin kebalikannya kita urus orang tua ketika orang tua sudah tua dan kita juga mungkin begitu, mungkin juga begitu. Itu sih motivasi saya, tapi nggak tahu nih Mami gimana? Dari sih beda-beda kan motivasinya. Boleh nggak? Beda-beda. Sebenarnya kalau berkeluarga kita punya pasangan, intinya saling berbagi, bisa saling saling mengisi mungkin ya, melengkapi. mengisi. Motivasinya gitu. Buat pertanyaan yang kedua, Om. Boleh. Selama menjadi pasangan suami istri pasti ada godaannya. Kalau dari Om sama Ii sendiri apa sih godaannya? Banyak. Mungkin satu godaannya, kalau saya sebagai ibu rumah tangga kadang nggak sabar, itu otomatis ya pasti diuji kesabaran sebagai seorang ibu. Mungkin saat mendidik anak itu yang salah satunya. Banyak hal. Dan ya mungkin godaan yang paling banyak sih ya itulah emosi diri sendiri. Kalau saya sih kadang-kadang sering jadi sama suami jadi bertengkar, mungkin bisa jadi gara-gara dari ngurus anak atau apapun bisa gitu. Ya. Kalau menurut sih godaan sih banyak ya, namanya rumah tangga ya.
saya yakin dari kehidupan rumah tangga nggak semua, maaf, dari pertama menikah terus punya 100% mulus nggak ada ribut, nggak mungkin. Godaan banyak. Pertama mungkin godaan apa ya, kalau dari pribadi sih paling apa godaannya ya mungkin tadi lah sifat-sifat yang mungkin kurang sabar tadi ya godaannya. Ya banyak hal ya, mungkin kalau berumah tangga itu kompleks, maksudnya tuh mungkin bisa aja jadi kekurangan uang, ekonomi, bisa jadi ributnya di godaan kan. Nah itu jadi bahan pertengkaran itu juga. Soal anak juga bisa jadi seperti itu. Cara mendidik anak misalnya beda pendapat, kalau ini pengen begini, saya pengen begini, juga bisa jadi kalau jadi godaan. Jadi juga berelasi juga dengan banyak orang juga itu juga mungkin ya bisa jadi permasalahan. Banyak sih godaan, tapi yang jelas mungkin dari diri kita sendiri sih seperti itu. Mungkin itu dijawab nggak kira-kira? Kira-kira nih tante punya tokoh idola gitu nggak sih? Ya. Idola ya? Maksudnya idola teh boleh teman, boleh gitu kan, atau siapapun gitu ya? Untuk saat ini ada sih, kalau saya sih ada. Kalau saya karena aktif di lingkungan mungkin ya sama kamu, sama itu, sama Edel, bisa idolanya ada satu tuh sampai sekarang. Mungkin Aheng sama Tante Vivi. Kenapa jadi idola ke satu? Karena sampai masa tua mereka terus bersama. Kedua juga mereka sampai masa tua ini bisa aktif di dalam mencari, sebetulnya bukan mencari nafkah sih, artinya mereka lebih ke arah ya ada pekerjaan, mengisi waktu bersama-sama sampai tua gitu. Ada sih. Nah tadi itu kalau saya sih ada. Tahu tuh kalau Mami? Oh iya. Ya maksudnya nggak selalu ya siapa gitu, enggak kan, siapa lagi mungkin. Ya kalau menurut keluarga idola apa ya? Saya kalau nggak orang tua sendiri lah kalau. Ya itu mungkin betul orang tua sendiri. Gitu. Jadi contoh mungkin gitu ya. Jadi sampai istilahnya mereka berjuang bersama untuk membesarkan anak, itu kan salah satu juga luar biasa gitu buat diri saya gitu, idola saya sendiri lah. Ya. Mama papa berjuang buat anaknya gitu ya, seperti itu. Nanti dengar-dengar mau wawancarain Maheng kan kalau salah? Oh, udah ya, pas dong tuh yang diwawancaranya itu yang jadi idola kita. Idola saya gitu. Lanjut aja ya. Apa sih yang membuat Om Tante tetap bertahan dan setia dalam kehidupan berkeluarga? Ya, kalau saya sebagai orang Katolik ya pasti janji pernikahan mungkin ya. Setia ya, susah senang, sehat sakit, janji perkawinan ya harus membareng gitu. Apalagi tambah lagi ada anak yang harus dibesarin. Itu yang membuat kita ya apapun ya tadi ya, mungkin masalah tadi banyak kan, ribut pasti ada persesokan, tapi tetap ya mau bahwa kita tujuan menikah kan ya tadi udah jelas gitu. Ingin dalam janji pernikahan bahwa kita susah senang ya harus bareng gitu. Mau bareng lah, intinya kan balik lagi ke diri sendiri. Paling gitu sih. Kalau saya rasa begitu. Karena Katolik ya memang harus satu. Mau kan seperti itu. Buat yang terakhir, apa pesan untuk keluarga muda sekarang? Ya, keluarga muda atau yang mau menikah? Keluarga muda atau yang mau menikah gitu ya. Ya sama lah, artinya ya semua ya gak mudah di dalam hidup perkawinan gitu. Tapi ya mungkin kalau ngomong-ngomong sering dengar kita khotbah mungkin di gereja, ada 3 kata sih yang harus diakui di dalam rumah tangga. Maaf, ya, minta tolong, dan terakhir terima kasih. Ada 3 kata itu sih. Ya, tolong sama terima kasih nggak sulit dilakuin. Soal maaf ini ya sulit. So kamu lagi ribut ya sama adik atau sama
Iya. orang tua atau sama teman lah gitu. Ya kayaknya kalau minta maaf agak gengsi gitu mungkin ya. Iya. Itu sih sebenarnya yang itu. Ya itu yang mungkin itu. Ya, untuk keluarga muda ya harus berpeganglah pada Tuhan gitu aja. Karena sekarang nggak mudah sih ya kalau hidup berumah tangga itu nggak mudah. Banyak tadi bilang ekonomi, godaan misalnya berteman, ya ada juga yang rumah tangga juga akhirnya gara-gara ada orang ketiga kan jadi kacau itu rumah tangga. Ya, seperti itu banyak hal sih sebetulnya yang membuat kita berpegang sama Tuhan. Ya itu janjinya tadi kan. Mungkin orang ada yang ya ada salah ada apa ya balik lagi lah kita. Tolong minta maaf tadi. Terima kasih tolong. Itu yang sulit. Yang mungkin sulit. Itu ada lagi? Udah? Sip. Sesuai dengan pertanyaan. Kalau saya udah kurang lebih ada di kepala sih. Kemarin begitu dibaca sedikit. Oh ya udah. Kurang lebih tahu ya. Kurang lebih. Makasih, makasih. Sama-sama. Terima kasih.